prinsip induksi elektromagnetik. Ya. Bagian generator itu ada dua, yang pertama rotor. Rotor itu bagian yang berputar dan bagian yang diam disebut dengan stator. Ya. Terdapat dua tipe generator, yaitu generator AC. Nah, ini salah ya, ini harusnya AC itu arus bolak-balik. Ini rekan-rekan, ini harusnya generator AC. Ini. AC itu arus bolak alternating current, ya, bolak-balik. Dan generator DC, direct current, ini searah, ya, betulkan sendiri. Jika kumparan dengan N buah lilitan diputar dengan kecepatan sudut omega, maka GGL induksi yang dihasilkan oleh generator adalah, nah, kemarin kita sudah bahas GGL induksi itu yang pertama oleh Faraday, ya, min N kali D flux per dt, di mana D flux itu adalah B kali A. Jadi GGL induksi itu akan sama dengan NBA, ya, NBA. N itu adalah kuat medan, B itu N itu lilitan, B itu kuat medan, dan A itu adalah luasan, ya. Dan ketika kita lihat hukum Lenz itu pada kawat, ya, maka GGL akan timbul ketika kawat ditarik, ya. Nanti saya beri latihannya. Itu GGL sama dengan BLV, ya. B itu kuat medan, L itu panjang kawatnya, dan V itu kecepatan gesernya. Nah, itu yang kemarin. Nah, kalau GGL induksi yang dihasilkan oleh generator, ini generator itu seperti ini. Prinsipnya sama seperti Faraday, ya. Nih. Tapi bedanya apa? Kalau dalam percobaan Faraday itu magnetnya yang digerakkan, masuk keluar. Tapi kalau dalam generator tuh magnetnya dibuat tetap, ya. Magnetnya tadi stator, kemudian yang berputar itu adalah kumparannya, ya, atau rotornya. Ya. Ada dua jenis generator. Yang pertama adalah generator DC, direct current. Jadi generator arus searah. Kalian lihat di sini, ya, nilainya itu hanya positif 0. Jadi grafiknya seperti ini. Nih, ya, positif 0. Maksimum kan di 1, ya. Di sini, kemudian minimum di 0. Sedangkan kalau generator DC arus bolak-balik itu dia bisa negatif. Nih, negatif 0, positif, ya, 0, negatif. Jadi gerakannya seperti ini. Nah, ini menghasilkan arus bolak-balik, ini arus arah, ya. Nah, besarnya GGL atau beda potensial atau GGL induksi, ya, yang timbul karena induksi tadi, itu adalah E max kali sin omega T, di mana E kemarin itu kan adalah NBA, ya, NBA kali omega. Ya, omega itu adalah kecepatan sudut berputarnya rotornya ini, ya. Tuh, seperti itu. Nah, ini prinsipnya. Edward sudah ada di sini? Edward? Ada, Pak, ada. Oke, kemarin nanti ngikutin ya pinjam catatan teman. Yoi, Pak. Oke, jadi kalau yang dalam generator itu yang pertama yang tetap itu adalah magnetnya. Ya, kalau Faraday kemarin kan magnetnya yang digerakkan, tapi kalau ini kebalikannya, kumparannya yang bergerak. Ini prinsipnya seperti itu. Nanti kalian bisa cari sendiri, cari tahu tadi tentang generator ini, ya, prinsip kerjanya. Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah transformator atau sering disebut dengan trafo, ya. Trafo itu apa? Trafo itu adalah alat untuk mengubah itu bisa memperbesar atau memperkecil tegangan AC, tegangan bolak-balik tadi. Berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Arus bolak-balik pada kumparan primer akan menyebabkan flux magnet pada inti magnetnya. Kemudian flux magnet ini akan menimbulkan GG induksi pada sisi sekundernya. Sehingga jika pada sisi sekunder dipasang alat listrik, maka akan mengalir arus sekunder. Jadi gini, prinsip dari trafo itu seperti ini. Kita tahu prinsipnya, trafo itu terdiri dari dua kumparan. Yang pertama adalah kumparan primer, yang kedua adalah kumparan sekunder. Itu dililitkan atau di kumparan tadi dililitkan pada inti besi lunak seperti ini. Yang kotak ini besi.
Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi ketika kumparan itu dialuri arus listrik, arus PLN ya, arus bolak-balik, maka akan timbul sesuai yang sudah kita pelajari akan timbul medan ya, medan listrik bolak-balik ya. Nih di sini. Ketika ini dialiri dengan sumber arus tegangan arus bolak-balik ya, misalnya dari PLN, maka di sini akan timbul medan magnet ya. Medan magnet bolak-balik juga ya. Dari medan magnet ini yang kemarin kita bicarakan. Jadi ketika arus dililitkan pada kumparan, maka akan timbul medan magnet, ya kan? Nah, sekarang medan magnet di sini itu akan menyebabkan adanya arus induksi. Ini yang kemarin kita pelajari dalam percobaan Faraday, ya. Jadi ini ada medan magnet pada besi ini, itu akan menyebabkan timbulnya arus induksi di sini, sehingga ini dapat menyalakan lampu, ya. Nah, ada dua jenis trafo. Itu yang pertama untuk menaikkan tegangan, itu kita disebut dengan trafo step up. Dan juga untuk menurunkan tegangan, itu disebut dengan trafo step down. Jadi seperti ini, ya. Ini arus bolak-balik tadi mengalir di sini, maka akan timbul medan magnet. Medan magnet di sini akan menyebabkan terjadinya arus, ya, arus induksi namanya. Nah, oke, sebelum saya cerita, ini persamaan trafo itu ada ini. Jadi banyaknya lilitan itu akan sebanding dengan besar tegangan. Nih. Tetapi ini saya tambahi akan berbanding terbalik dengan arusnya, ya. Nih. Jadi tegangan pada primer tegangannya tinggi, maka butuh lilitan juga yang primer yang besar. Tapi akan berbanding terbalik dengan arusnya, ya. Nah, akan berbanding terbalik dengan arusnya. I sekunder per I primer. Ya. Oke, jadi tadi saya sebutkan juga ada dua jenis trafo. Yang pertama step up dan step down. Oke, sudah ini rekan-rekan? Kalau sudah saya pindah slide. Halo? Dela, sudah? Sudah, Bro. Terima kasih. Jenis trafo itu ada dua, trafo step up dan trafo step down. Trafo step up itu adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Ya. Jadi ciri-cirinya apa? Jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Jadi trafo step up itu lilitan pada primernya itu akan lebih sedikit. Dan lilitan tadi sebanding dengan tegangan. Jadi tegangan primer itu akan lebih kecil daripada tegangan sekunder, tetapi berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Karena kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Ini trafo step up, jadi primer itu lilitannya lebih sedikit, ya. Kemudian yang di sekunder lebih banyak. Ini akan menghasilkan menaikkan tegangan. Ini digunakan untuk menaikkan tegangan tadi. 100 volt misalnya dinaikkan jadi 400 volt, ya. Sedangkan arusnya berbanding terbalik. Ya, kalau tegangannya naik, arusnya semakin kecil. Tapi kalau lilitannya semakin banyak. Tuh. Sedangkan trafo step down itu adalah trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Ya. Jadi jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Jadi kalau untuk menurunkan tegangan, ya step down, berarti tegangannya turun. Nah, kalau tegangan itu pasti sebanding dengan apa? Tegangan itu berbanding dengan N, jumlah lilitan. Jadi ketika tegangan besar menjadi tegangan rendah, jumlah lilitan juga, lilitannya dari banyak menjadi lebih kecil. Ya. Tetapi arusnya itu berbanding terbalik. Ya, arusnya dari kecil menjadi besar. Nah, yang kita bicarakan tadi, dua hal tadi, generator dan trafo, itu ternyata dipakai dalam sistem transmisi listrik di tempat kita. Ya, dari mana, bagaimana listrik dari pembangkit listrik sampai kepada kita. Ya. Di pembangkit listrik itu tentunya ada berbagai energi yang digunakan, ya. Misalnya pembangkit listrik tenaga air, ya kan? Berarti menggunakan tenaga air. Kita dapat energi itu dari energi kinetik, ya. Misalnya air terjun, ya, atau bendungan.
Nah, itu kan digunakan untuk menggerakkan turbin, ya, atau menggerakkan generator lah intinya. Generator, dalam generator kan tadi pasti ada kumparan, ya. Intinya di dalamnya pasti ada perubahan flux atau perubahan medan magnet, di mana ketika ada perubahan medan magnet tadi menghasilkan apa? Arus, ya kan? Menghasilkan arus listrik. Nah, kemudian dari pembangkit listrik yang sudah menghasilkan arus listrik tadi sampai ke kita itu tidak langsung hanya dialirkan saja, ya. Jadi dari PLTA, entah dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga apapun ya, itu sampai ke kita itu pasti perlu diolah lagi, ya. Kenapa? Bayangin saja di rumah itu tegangannya sekitar 220 volt. Ya, tegangan di perumahan, di rumah-rumah itu 220 volt. Ketika misalnya dari PLTA itu langsung kita beri tegangan rumah 220 volt, itu akan banyak energi yang hilang ya selama perjalanan. Pembangkit listrik yang paling dekat itu misalnya ada di Purwakarta ya kalau nggak salah ya, Cililit lah kalau nggak salah. Dia menghasilkan berapa kilowatt gitu ya. Jadi pembangkit itu tidak langsung dialirkan tadi. Di rumah tuh 220 volt ya langsung dialirkan karena tadi akan ada energi yang hilang. Kenapa? Karena menghantarkan listrik itu menggunakan kabel ya. Dan kita juga sudah belajar di yang pertama itu bahwa hambatan kawat itu akan berbanding terbalik dengan akan sebanding dengan L ya. L itu adalah panjang kawat. Jadi semakin panjang kawat, hambatan itu akan semakin besar. Ya, bayangkan kamu kawat-kawat yang harus sampai ke rumah itu kan dia punya hambatan yang sangat besar. Ya, jadi ketika kamu hanya menggunakan tegangan 220 volt, itu maka akan banyak energi yang hilang. Makanya salah satu cara atau cara yang lain itu biasanya dari PLTA itu tegangannya dinaikkan ya sekitar 50 kilovolt. Itu kan lumayan tinggi ya, 50.000 volt ya. Tegangannya ditinggikan. Nah, bagaimana cara meninggikan? Dengan transformator step up ya. Ditinggikan, kemudian baru listrik tegangan tinggi tadi dilewatkan kabel-kabel sutet tadi ya, saluran umum tegangan tinggi ya. Itu biar energi yang hilang itu semakin sedikit. Jadi kenapa tidak langsung pakai 220 volt? Tidak ya. Jadi tegangannya ditinggikan dulu dengan trafo step up tadi, jadi sekitar 50 kilovolt ya. Kemudian sampai di gardu terdekat itu nanti diturunkan dulu perlahan-lahan jadi 17 kilovolt, kemudian diturunkan lagi ya. Hingga nanti sampai ke rumah kalian tuh ya sekitar 220 volt. Itu yang kalau yang di jalan itu yang tiang listrik itu yang kalian lihat itu yang dekat rumah misalnya ada tiang listrik tuh tegangannya sekitar 340 volt. Ya. Jadi dengan apa caranya? Dengan trafo step down ya. Jadi dipasang trafo-trafo untuk menurunkan tegangan. Nah, tadi itu prinsip dari transmisi energi listrik. Nih, karena penting, artinya kenapa kalian perlu belajar tentang bagaimana listrik ini bisa dihasilkan. Karena yang pertama itu kalau kalian ikutin isu internasional itu di Eropa itu sedang krisis listrik. Ada yang ngikutin rekan-rekan? Ya, Tobias ini ya. Di China. Ya, benar sekali. Bukannya krisis bensin, Pak? Hah? Bukannya krisis bensin di Inggris, Pak? Krisis energi lebih tepatnya. Ya, bensin itu cuma salah satu sumber energi. Ya, itu kenapa? Jadi gini, kenapa bisa terjadi krisis? Setelah pandemi di Eropa itu mereka sudah mulai menerapkan green energy.
Green energy itu artinya energi bersih. Jadi energi yang sumber energinya tidak dari fosil, ya. Jadi misalnya wind turbin apa itu namanya? Turbin itu apa sih? Kincir. Nah, kincir maksud saya. Kincir angin. Nah, kan mereka menerapkan energi sudah mulai memberlakukan atau meningkatkan energi green energinya. Nah, setelah pandemi ini ternyata produksi ini meningkat, ya. Produksi kan butuh energi ya, entah produksi ekonomi ataupun apapun itu butuh energi. Nah, ternyata sumber-sumber energi itu yang di Eropa itu butuh juga perbaikan ya. Jadi pas jadwalnya perbaikan, kemudian butuh energi banyak untuk produksi setelah pandemi. Nah, energi hijau ini tidak mencukupi, ya, sehingga terjadi krisis energi atau kekurangan energi. Mereka sudah mencoba menerapkan tadi green energy, jadi energi yang lebih bersih. Berbeda dengan Amerika, kalau Amerika tuh mereka masih membolehkan ya energi fosil itu, tetapi mereka mengolah itu dengan mengimbanginya dengan pengolah teknologi untuk menghasilkan energi itu dimutakhirkan sehingga menghasilkan emisi yang lebih sedikit, ya, gas buangnya lebih sedikit, ya. Jadi teknologi mereka di-upgrade lah intinya, ya. Kalau di Eropa itu mengurangi atau tidak memperbolehkan energi fosil, kalau di Amerika itu masih, tapi teknologi yang lain dikembangkan. Jadi misalnya mereka menciptakan teknologi penangkap karbon, ya. Itu. Jadi untuk mengurangi emisi pembuangan tadi. Itu bedanya. Sama seperti juga di China, ya, di Indonesia. Nah, ini yang pertama tadi tentang krisis energi. Jadi kalian perlu tahu karena tanpa energi ya kita nggak bisa apa-apa. Sekarang kan apapun kita butuh ya energi listrik nih. Kalian PJJ mulai dari HP, dari laptop dan sebagainya, ya butuh energi listrik, ya. Kemudian yang kedua, kenapa kalian perlu belajar tentang penerapan bagaimana menghasilkan energi ini? Karena di Indonesia itu sebenarnya potensi energi itu banyak, potensi sumber energi itu banyak, ya. Ada gas alam, ya, panas bumi misalnya. Ada tempat kita banyak air terjun atau curug, bisa jadi pembangkit listrik tenaga air. Di tempat kita banyak sungai, ya, bisa menghasilkan, bisa diolah dengan mikrohidro. Nah, mikrohidro itu apa? Silahkan cari sendiri ya, mikrohidro. Kemudian tempat kita banyak pantai, kita bisa mengembangkan energi angin, ya, wind turbine. Banyak laut, kita bisa mengembangkan energi ombak dan banyak lainnya juga, gitu loh. Selain energi fosil, ya, itu yang tempat kita bisa kembangkan. Nah, itu tadi dua hal tadi, makanya pentingnya kalian belajar bagaimana mengetahui juga tadi tentang energi-energi alternatif yang bisa digunakan, ya. Tuh. Ini akan saya beri contoh, nanti saya kirim saja PPT-nya. Yang selanjutnya itu tentang efisiensi trafo, ya. Jadi tidak bisa 100% trafo daya yang keluar itu sama dengan daya masuk. Daya masuk tidak akan sama dengan daya yang keluar. Pasti ada efisiensinya, ya. Ini pernah sama juga ketika kalian belajar tentang efisiensi mesin Carnot, ya. Masih ingat kan? Nanti dibuka-buka. Ini kalau trafo ideal artinya efisiensinya 100% itu tidak ada energi yang hilang. Nih. Sedangkan kalau trafo yang tidak ideal itu efisiensinya kurang dari 100%, ada energi yang hilang, biasanya berupa kalor atau panas. Nih. Jadi energi yang hilang itu diperoleh dari daya yang hilang itu diperoleh dari daya masukan dikurangi daya yang keluar. Ini adalah total daya yang hilang, ya. Ini nanti saya kasihkan PPT-nya. Ini contohnya juga ada. Ini tentang generator, ya, perbandingan generator yang satu dengan generator yang kedua menghasilkan GGL. Ya, tinggal masukkan aja. GGL sama dengan NBA, ya, NBA kali omega.
Ya, ini B-nya sama, bisa dicoret, kemudian tinggal apa yang dibandingkan. Kemudian yang kedua itu tentang trafo, ini saya beri contohnya. Ya, kalian bisa kembangkan lagi. Oke, apakah ada pertanyaan untuk ini? Saya akan berikan latihan ya, rekan-rekan. Yang pertama latihannya itu tentang yang kemarin, ketika GGL nih, GGL misalnya kawat saya tarik, jadi kalian menerapkan arah arusnya kemana, soalnya nggak banyak kok, hanya sekitar 10-an. Ya. Deadline-nya Pak, berapa Pak? Senin ya? Skip. Sip. Seminggu Oke. tuh. Pak. Seminggu Minggu dong Mas, depan. ya kali seminggu. Minggu depan Pak, Pak. banyak Karena tahu lain, Pak. Kita Senin itu udah seminggu lupa ya, Pak? weekend Pak. Kimia. Tanggal merah Pak, hari Senin Pak. Kan udah seminggu. Minggu ini. Ayo tanggal merah Senin tuh, 7 Pak. hari Pak, 7 hari. Tanggal merah Pak, nggak bisa diganggu gugat. Tuh, Tracer Pak, kata Jo, Pak. Udah ini, Senin Pak. tanggal merah dari Senin, mana? Pak. Senin, Pak. Ntar Senin tanggal merah dari mana ya? Ya, gitulah. Nanti saya berikan ini. Jadi Jumat depan Pak. Enggak lah, Senin. Rabu 2 minggu lagi lah Pak. Enggak. Jangan Tuh, saya Senin. malah ya, Pak. jadi ini loh. Jadi ada pertanyaan dulu rekan-rekan. Kamis. Saya mau nanya Pak, Boleh, silakan. jadi hari Rabu depan aja gimana Pak? 2 minggu lagi tapi. Sudah saya tugaskan. Ini masih mending loh, Senin loh. Kalau enggak, ini saya buat Minggu nih. Milih Minggu atau Senin nih? Minggu depan nggak apa-apa sih, Pak. Selasa Iya, gimana nggak Pak apa-apa. Selasa? Selasa Coba lah Pak. dilihat dulu tugasnya. Salah, Pak. Sehari lah, Pak. Mundurin sehari, Pak. Sudah, yuk. Sudah bisa dicek ya tugasnya ya? Ya. Bahas aja Pak, bahas aja. Lihat dulu, kalian tuh belum lihat belum ini, ya. Oke, boleh meninggalkan ruang meet. Kita cuma 1 jam. Tuh Pak, 3 halaman Pak. Itu PPT-nya.